Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifatul Husna dengan NPM 23030050135 dari kelas 5C Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang supervisi pada pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu esensiensi supervisi dalam pendidikan inklusif. Mari kita bayangkan sosok supervisor di masa lampau. Mungkin yang terbayang adalah figur inspeksi yang kaku, yang datang dengan daftar periksa administratif. Paradigma lama itu harus bertransformasi secara fundamental. Dalam konteks inklusif, supervisi bergeser menjadi mitra kolaboratif yang mendampingi guru dalam perjalanan profesional mereka, yang berfokus pada berpindah dari sekedar administrasi menuju ke jantung praktik, dengan bagaimana pembelajaran terjadi di kelas yang beragam. Pada hakikatnya, supervisi inklusif ini adalah sebuah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar responsif terhadap seluruh spektrum kebutuhan siswa. Nah, hal tersebut termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, anak dengan kesulitan belajar, anak berbakat, hingga anak-anak yang terpinggirkan secara sosial. Untuk supervisi model ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama yang memperoleh pendidikan bermutu. Nah, landasan filosofisnya yaitu tegak di atas empat pilar kunci, yaitu yang pertama, equity atau keadilan. Pemberian dukungan yang sesuai kebutuhan, bukan perlakuan yang sama rata. Yang kedua yaitu akses. Akses untuk memastikan tidak ada hambatan fisik, sosial maupun akademik. Yang ketiga yaitu participation atau partisipasi. Setiap anak harus terlibat aktif dan bermakna. Yang keempat, mohon maaf. Yang keempat yaitu pencapaian. Semua anak diharapkan mencapai perkembangan optimal sesuai potensinya masing-masing. Untuk filosofi ini diperkuat oleh payung hukum yang solid seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Permendikbud Nomor 13 2020 tentang akomodasi yang layak. Nah, untuk tujuan supervisi inklusif sendiri yang bersifat multidimensi, eh, untuk bagi guru dapat mengasah kompetensi pedagogik, terus merancang pembelajaran yang terdiferensiasi dan melakukan asesmen yang adil. Nah, bagi siswa, memastikan hak belajar itu terpenuhi dan terlibat kognitif atau emosional yang dan merasa diterima. Untuk bagi sekolah yaitu membangun iklim yang ramah, non-diskriminatif, dan kolaboratif. Nah, yang kedua yaitu kompetensi supervisor pendidikan inklusif. Menjadi supervisor inklusif menuntut satu set kompetensi yang unik yaitu yang pertama, eh, kita itu harus memahami eh, dan menguasai prinsip diferensiasi. Instruksi atau pembelajaran terdiferensiasi atau Universal Design for Learning atau UDL dan modifikasi kurikulum yang realistis. Nah, yang kedua yaitu kita harus mampu membangun kepercayaan dengan guru menjadi pendengar yang aktif, yang terpenting yaitu memfasilitasi refleksi kritis guru. Yang selanjutnya yaitu kompetensi eh, teknis konstekstual atau kita itu harus mahir menggunakan instrumen observasi yang tidak buta terhadap keberagaman serta mampu melakukan analisis kebutuhan dan problem solving secara kolaboratif. Nah, untuk modal dan teknik supervisi yang efektif. Untuk model yang paling cocok dan teruji untuk konteks inklusif adalah model supervisi klinis yang diintegrasikan dengan pendekatan kolaboratif. Nah, model tersebut itu bersifat siklus
dan partisipatif. Yaitu dengan tahap pertama, supervisor dan guru itu harus mendiskusikan RPP. Yang kedua yaitu menentukan akomodasi yang disiapkan untuk siswa dengan perbedaan dan menyepakati fokus observasi. Untuk tahap 2 yaitu observasi di kelas. Supervisor masuk ke kelas sebagai mitra pengamat. Fokus pada interaksi guru dengan semua siswa, terutama siswa ABK, dan mencatat dengan rinci menggunakan bukti-bukti yang konkret. Untuk tahap ketiga yaitu pertemuan balikan atau post conference, yaitu apresiasi, dialog reflektif menggunakan data dan kesepakatan terencana tindak lanjut pengembangan. Untuk pendekatannya yaitu yang pertama yaitu supervisi sejawat itu harus saling berkolaborasi. Nah, pendekatan kolaboratif lainnya itu juga penting seperti supervisi kelompok misalnya dalam format lisan studi inklusif yang ampuh membangun pengetahuan kolektif. Yang selanjutnya itu area fokus observasi. Nah, apa yang diamati dan dalam supervisi inklusif yang berbeda secara signifikan yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dilihat apakah ada diferensiasi yang jelas pada tiga aspek, konten, proses, dan produk. Apakah asesmen dirancang untuk mengakomodasi berbagai cara siswa untuk menunjukkan pemahamannya, misalnya selain tes tulis, ada opsi presentasi atau diagram. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Diamati iklim kelas, apakah hangat dan mendukung. Dan strategi pembelajaran dilihat apakah guru menggunakan multimodal, contohnya yaitu visual, audio, kinestetik, dan apakah scaffolding atau dukungan bertahap itu diberikan. Yang ketiga yaitu asesmen dan evaluasi. Nah, itu bisa dicek dari variasi teknik asesmen atau portofolio unjuk kerja. Yang terpenting, apakah akomodasi yang sesuai diberikan. Contohnya misalnya tambahan waktu untuk siswa eh, untuk bantuan skrip untuk siswa dengan cerebral palsy. Yang ketiga yaitu kolaboratif atau komunikasi co-teaching. Nah, itu dapat diamati bagaimana komunikasi dan co-teaching dengan guru pendamping khususnya GPK serta jejak komunikasi dengan orang tua atau terapis untuk menyelaraskan dukungan. Selanjutnya yaitu seni memberikan umpan balik yang membangun. Nah, eh, umpan balik harus menjadi nutrisi bagi pertumbuhan profesional, bukan penghakiman. Yang prinsipnya yaitu spesifik dan deskriptif. Daripada pengelolaan kelasnya kurang baik, lebih baik diberikan detail konkret. Yang kedua yaitu fokus pada praktik. Fokus pada perilaku dan praktik, bukan pada pribadi guru. Yang selanjutnya yaitu seimbang. Nah, selalu diawali mengapresiasi kekuatan yang nyata dan tulus, baru kemudian membahas arena pengembangan. Yang selanjutnya yaitu sifatnya harus kolaboratif dan berorientasi solusi. Nah, supervisor adalah teman diskusi, bukan hakim. Kita bisa menggunakan kalimat pemberdayaan seperti melihat kendala tadi, strategi apa kira-kira yang bisa kita coba lihat lain yang kita coba lain kali. Nah, untuk jalan menuju supervisi inklusif yaitu yang ideal terjadi. Nah, tantangannya itu iya. Iya. Nah, tantangannya itu meliputi keberagaman kebutuhan siswa yang ekstrim, sarana prasarana yang terbatas, kompetensi guru yang masih beragam dan beban administratif yang menumpuk.
Beberapa strategi untuk mengatasinya adalah yaitu membangun komunitas belajar profesional atau PLC yang inklusif. Yang kedua yaitu menerapkan supervisi berbasis aset based thinking. Based thinking. Mulailah dari menguatkan apa yang sudah baik di sekolah atau guru. Yang ketiga yaitu peran supervisor sebagai advokat, yaitu membantu sekolah mengakses pelatihan atau mengajukan bantuan alat. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan calon guru sebagai studi kasus dan simulasi. Nah, mahasiswa PGSD memahamkan teoritis harus dikokohkan dengan pengalaman praktis simulatif. Aktivitas efektif yang pertama meliputi analisis video autentik, yaitu dengan menganalisis video, pembelajaran yang inklusif dan mempraktikkan cara memberikan umpan balik. Yang kedua yaitu desain instrumen atau merancang instrumen observasi mereka sendiri yang sensitif inklusif. Dan yang ketiga yaitu melakukan stimulasi konferensi pasca observasi untuk mengajarkan keterampilan komunikasi yang empatik dan menghadapi guru yang mungkin defensif. Ya, dan yang terakhir yaitu menyusun RPP terdiferensiasi untuk profil kelas yang sangat beragam. Nah, untuk selanjutnya yaitu supervisi inklusif itu dilandasi oleh etika yang kuat, kerahasiaan, respect, dan selalu berpihak pada kepentingan terbaik siswa. Hasil supervisi tidak boleh berakhir di dalam laporan, harus ada rancangan tindak lanjut atau follow-up plan yang konkret dan disepakati bersama. Nah, supervisi inklusif adalah siklus berkelanjutan, sebuah proses di mana refleksi perbaikan dan pembelajaran bersama yang tiada henti, yang bertujuan tunggal, yaitu menciptakan ruang belajar di mana setiap anak itu merasa diterima, tertantang, dan tumbuh menjadi versi yang terbaik di dirinya sendiri. eh Hal tersebut adalah esensi sejati dari pendidikan yang memanusiakan. Segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.